saya Dina Mariana dari Universitas Patimura, angkatan pertama, untuk mata pelajaran geologi. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai identifikasi permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Lampasio dengan narasumber yang ada di samping saya adalah Pak Asif SPD GM. Beliau adalah rekan kerja saya dan merupakan pernah menjabat menjadi lokasi kesiswaan selama beberapa tahun terakhir. Langsung saja Pak, untuk wawancara ini, identifikasi permasalahan yang pertama adalah mengenai pedagogi, literasi, dan numerasi. Pertanyaan saya, bagaimanakah motivasi siswa yang ada di SMA Negeri 1 Lampasio ini terkait dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan dengan motivasi siswa dalam proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Lampasio ini, selama saya berada di sekolah ini, saya mengamati bahwa motivasi anak-anak dalam proses pembelajaran itu masih banyak yang kurang. Ini tergantung beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah kita ini sarana dan prasarana itu belum terlalu lengkap, sehingga anak-anak dalam menggunakan semua model, semua sarana itu masih kurang, sehingga semangat mereka itu masih bisa dikatakan masih rendah. Dan ini juga merupakan faktor dukungan dari orang tua, yang mana orang tua di sini adalah sebagai pendukung awal untuk anak-anak, bagaimana memperhatikan juga siswanya atau anaknya dalam proses pembelajaran. Jadi intinya adalah anak-anak ini masih perlu semangat yang kuat, sehingga untuk mencapai proses pembelajaran yang baik itu perlu dukungan dari berbagai faktor yang saya sebutkan tadi. Menurut Bapak, apakah dalam proses pembelajaran tersebut siswa telah aktif menerima materi dari gurunya? Ya, kalau berbagai identifikasi yang saya lihat, ada juga siswa yang sudah aktif, ada yang belum. Ini mungkin pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi ini adalah ini tadi, motivasi anak-anak masih kurang. Ada juga yang sudah, tapi ada juga sebagian yang belum memiliki kesadaran untuk semangat belajar. Mengenai model-model pembelajaran, apakah guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Lampasio ini telah menerapkan model-model pembelajaran inovatif, misalnya pembelajaran STEAM atau TEPAT, di mana pembelajaran tersebut berintegrasi dengan teknologi? Ya, kalau kita memperhatikan lingkungan sekolah kita ini, SMA Negeri 1 Lampasio, di mana model-model pembelajaran ini tentu kita kembali ke sarana penunjang yang mendukung. Ada juga yang sudah bisa kita gunakan, ada juga yang belum. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi adalah di sekolah kita ini ada guru yang bukan basicnya, jadi masih kekurangan tenaga pengajar. Jadi untuk menerapkan model-model itu mereka masih menonton, ya, ada dengan berbagai metode ceramah dan lain sebagainya, yang masih model-model dulu. Kemudian terkaitan dengan IT, sekolah kita ini ya adalah sekolah yang sementara berkembang. Jadi untuk menunjang semua itu, ya ada sebagian sarana yang sudah kita penuhi yang bisa mendukung proses pembelajaran dalam bentuk IT, ada juga yang belum.
Contohnya adalah proyektor. Proyektor di sekolah kita ini kan untuk digunakan di semua kelas itu belum bisa. Mungkin ada guru yang menggunakan sistem pembelajaran secara slide, tetapi itu masih belum bisa karena daya dukungnya masih rendah, masih kurang, masih banyak yang perlu kita benahi. Tetapi proses pembelajaran tentu sudah berjalan. Kita tidak boleh mengabaikan, menuntut bahwa harus ada seperti itu, tapi kita terus berjalan mengajar secara seperti biasa, seperti itulah. Kemudian Pak, apakah minat literasi yang minat baca di siswa di sekolah ini tinggi? Kalau misalnya saya mengamati ini, biasanya kita pada saat berada di sekolah, tentu kita mengarahkan anak-anak bagaimana supaya minat literasinya itu meningkat, ya. Tetapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak ini banyak yang belum punya kemauan untuk melakukan literasi sendiri, mengasah minat bacanya, sehingga banyak yang belum memahami segala aspek yang ada di dalam proses pembelajaran. Mereka tidak punya keinginan untuk mencari tahu daya penunjang lain selain mata pelajaran. Mereka menonton hanya dari guru saja mendapatkan informasi. Tetapi sebenarnya banyak yang perlu mereka pahami bahwa ilmu itu bukan berasal dari guru, tetapi dari kemauan untuk membaca, kemauan untuk mencari tahu apa yang misalnya belum mereka pahami seperti itu. Kemudian berkaitan dengan literasi tadi, literasi itu kan ada beberapa macam Pak ya. Salah satunya adalah literasi digital. Apakah menurut Bapak siswa pernah melakukan literasi digital di sekolah kita? Ataukah memang tidak, sarana di sekolah ini tidak mendukung siswa melakukan literasi digital? Ini kalau saya perhatikan, ini kita kan sudah proses pembelajaran ini sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Tetapi kalau hal seperti ini saya memperhatikan itu belum terlaksana. Kenapa? Daya dukung kemudian siswa terhadap teknologi, misalnya handphone di sekolah kita ini masih ada juga siswa yang belum memiliki Android. Kemudian daya akses internet, kemudian jaringan itu belum terlalu bagus. Sehingga untuk diakses untuk semua siswa itu belum bisa. Misalnya kita arahkan siswa untuk melakukan literasi digital, tetapi daya dukungnya itu tidak memadai, sehingga itu akan bermasalah juga. Kemudian banyak juga siswa yang misalnya kita perintahkan seperti itu, malahan HP Androidnya itu misalnya tidak digunakan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, mengenai hubungan komunikasi antara orang tua siswa dengan guru, apakah di sekolah ini terjalin dengan baik, terutama berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa? Ya, kalau ini saya mengamati, yang pertama tentu kita tidak lepas dari dukungan komite orang tua dan anggota komite yang baik dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Karena kenapa saya katakan sedemikian? Karena dalam proses pembelajaran ini tentu orang tua juga harus berperan penting dalam mencerdaskan anaknya. Kenapa seperti itu? Ya tentu kalau tidak ada dorongan dari orang tua itu tidak mudah. Kita juga ini guru adalah hanya sebatas bisa mengarahkan di sekolah, tetapi selebihnya itu adalah di rumah. Nah inilah yang merupakan kendala kita di sekolah ini, karena kebanyakan orang tua di sini itu kadang anaknya belum bangun, ya orang tuanya sudah pergi ke kebun karena kebanyakan basicnya adalah petani. Nah tetapi juga kadang kita biasa memanggil orang tua yang bermasalah, itu biasa juga ada yang hadir, ada juga yang tidak hadir karena kesibukan orang tua. Ya, tetapi misalnya kita selalu mengarahkan, kita selalu
memberikan arahan supaya orang tua itu juga berperan mengetahui apa yang terjadi di sekolah, misalnya apakah anaknya nilainya baik atau mempunyai masalah dan lain sebagainya. Di sekolah kita selalu mengayomi untuk bagaimana orang tua juga berperan penting dalam proses pembelajaran dan proses yang ada di sekolah ini. Kemudian selanjutnya Pak, apakah guru melakukan kunjungan rumah jika pada saat kita melakukan mengirim surat ke orang tua siswa, hingga orang tua siswa tersebut tidak sempat datang ke sekolah? Ya, kalau itu persoalan misalnya kunjungan, biasanya kita kan punya proses. Misalnya kita sudah kirim surat undangan kepada orang tua, biasanya kan ada orang tua yang tidak bisa datang dengan berbagai alasan. Nah, biasanya kan ada anak-anak yang bermasalah, makanya kita memerintahkan wali kelas bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Nah, artinya adalah kalau misalnya kita sudah undang tidak bisa hadir, mungkin ada yang ada kunjungan, tapi ini sudah dilakukan. Ada berbagai macam permasalahan, guru-guru sudah lakukan kunjungan, komunikasi yang baik kepada orang tua, sehingga anak-anak kita ini yang biasanya bermasalah itu kita bisa selesaikan permasalahan itu dengan baik. Kemudian yang terakhir Pak, bagaimana kemampuan membalik siswa dalam perhitungan dan analisis dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, ini kan secara umum kalau kita melihat ini anak secara umum bahwa tingkat pemikiran IQ-nya, intelijen, quotientnya itu maksudnya ya kalau di atas rata-rata tidak juga, ada juga yang di bawah itu tidak seperti itu. Tetapi ini secara merata anak-anak kita di sini itu masih bisa terkontrol, tapi memang terbatas. Artinya adalah kalau secara numerik perhitungan itu mereka belum terlalu paham dan tidak terlalu bisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu tadi rangsangan yang ada dari rumah, kemudian rangsangan dari sekolah pendukung itu tidak terlalu memadai, sehingga anak-anak maksudnya adalah belum bisa terkelola dengan baik seperti itu. Kemudian yang paling terakhir lagi Pak, kesulitan apa saja yang ditemukan oleh siswa dalam pembelajaran di kelas? Biasanya adalah kesulitannya adalah itu tadi, kita menginginkan, biasanya guru menginginkan supaya anak-anak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Artinya berperan aktif tentu anak-anak ini kita menginginkan supaya bagaimana mereka selalu punya motivasi, punya keinginan untuk mencari tahu. Biasanya kan kita dalam sistem pembelajaran ini, zaman sekarang ini, guru-guru itu hanya memberikan arahan, memberikan gambaran, sehingga anak itu dirangsang untuk berpikir kritis. Jadi ini anak-anak itu terkendala di situ. Mereka tidak punya keinginan untuk mencari tahu tentang proses pembelajaran yang ada, tentang materi yang ada yang diberikan. Jadi masih banyak yang perlu dibenahi, kemudian masih banyak yang perlu diberikan tekanan kepada siswa sehingga mereka punya kemauan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran yang ada dalam kelas. Di dalam kelas itu kan biasanya tingkat kemampuan siswa berbeda-beda dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Apakah ada perlakuan khusus bagi anak-anak yang memiliki keterlambatan dalam penyerapan materi? Ya, tentu kita di sekolah kita ini ya tentu ada punya proses. Ada ya, kita kan zaman sekarang adalah proses pembelajaran wajib tuntas. Jadi guru-guru menginginkan itu semua siswa adalah tuntas. Tentu kalau masih ada yang bermasalah, tidak mampu mencerna proses pembelajaran yang ada, tentu ada yang namanya proses remedial, kemudian dilakukan lagi pengayaan yang sudah tuntas. Itu adalah proses pembelajaran. Sehingga guru-guru itu ya cukup berperan aktif dalam ya menuntaskan proses pembelajaran yang ada, sehingga anak-anak yang misalnya yang lambat paham, artinya adalah
mereka tidak bisa berpartisipasi dengan baik dalam proses pembelajaran, mereka lambat untuk mencerna proses pembelajaran, ya tentu guru melakukan remedial, melakukan penekanan terhadap siswa tersebut. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan Bapak sebagai narasumber saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.